Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Saya dosen STKIP PGRI Lumajang, sekaligus menjadi operator KIP kuliah di STKIP PGRI Lumajang. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan akun KIP kuliah Kemdikbudristek. Baik, silakan kalian atau adik-adik simak dengan baik cara pembuatan akun KIP kuliah dengan benar. Langkah yang pertama adalah adik-adik membuka browser atau Chrome dan menuliskan alamat di URL ini. URL yang ada di atas ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ada login siswa. Nah, fitur KIP kuliah ini ada nomor pendaftaran, kode akses, dan di bawahnya bisa adik-adik lihat. Nah, ketika adik-adik masih belum membuat akun atau belum memiliki akun, adik-adik klik tombol atau tulisan di bawah ini belum punya akun. Nah, di bawah ini, jadi ini untuk mendaftar baru. Nah, ini klik daftar baru. Nah, di sini akun KIP kuliah jika adik-adik mendaftar di tahun 2024 berarti syarat utamanya adalah adik-adik lulusan SMA, SMK, MA-nya itu paling rendah lulusan tahun 2022. Nah, yang bisa mendaftar KIP kuliah dimanapun, di kampus manapun itu harus syaratnya lulusan SMA, SMK, MA-nya tahun 2022, 2023, dan 2024 yang saat ini baru lulus. Di bawahnya itu bagaimana, Pak? Di bawahnya itu mohon maaf tidak bisa. Jadi aturan dari Kemdikbudristek ataupun Puslapdik itu serendah-rendahnya lulusan tahun 2022. Jadi syarat utamanya itu. Kemudian di sini adik-adik tuliskan NIK, nomor induk KTP-nya. Ini saya contohkan salah satu calon mahasiswa saya yang mendaftar di STKIP PGRI Lumajang. NIK-nya adik-adik tuliskan, mohon ditulis atau diketikkan dengan teliti dan benar. Karena ketika salah pengisian NIK ataupun lainnya nanti akan berdampak pada proses pendaftaran yang hasilnya nanti gagal. Nah, setelah menuliskan NIK, adik-adik tuliskan NISN, di mana NISN itu adalah nomor induk siswa nasional. Dari mana didapatnya ini, Pak? NISN ini adalah nomor induk yang sudah paten, mulai dari SD, SMP, SMA. Bisa dilihat dari mana, Pak? Bisa yang pertama meminta kepada operator sekolah ataupun melihat NISN ini di ijazahnya. Ini pasti ada. Nah, adik-adik isikan NISN dengan benar. Nah, setelah NISN ini sudah terisi, maka adik-adik isikan NPSN ini. NPSN itu nomor pokok sekolah nasional, di mana setiap lembaga atau setiap sekolah itu memiliki nomor pokok sekolah secara nasional.
Ini bisa dilihat di ijazah juga, bisa juga meminta kepada operator sekolah. Nah, kebetulan yang saya contohkan ini adalah NPSN sekolah paket. Nah, ini PKBM Permata. Nah, ini adalah lembaga paket C atau paket setingkat SMA, SMK, dan MA. Nah, setiap lembaga itu nomor pokok sekolah nasional itu berbeda-beda, jadi tidak bisa meminta ke sekolah lain atau teman lain yang berbeda sekolah. Nah, kemudian ini email. Nah, ini mohon diperhatikan baik-baik. Email ini adalah yang diinputkan email yang aktif, yang adik-adik tahu passwordnya atau tahu login-nya nanti. Karena kenapa? Nomor pendaftaran dan kode akses pembuatan akun KIP kuliah akan masuk secara otomatis ke email yang adik-adik tuliskan di sini. Makanya dalam penulisan email tolong diteliti dan diketikkan secara benar. Ketika salah nanti akan berproses agak lama lagi karena masih mengurus emailnya yang salah. Jadi tolong diketikkan yang benar. Ini saya contohkan email khusus yang saya buat untuk adik-adik calon mahasiswa yang mendaftar akun KIP kuliah. Usahakan email yang digunakan ini adalah email yang menggunakan Gmail. Ini sudah ada keterangannya di sini ya. Jadi setelah NIK, NISN, NPSN dan email sudah diisikan, maka adik-adik bisa langsung klik proses selanjutnya. Tunggu beberapa saat, pastikan paket data ataupun koneksi internet itu lancar. Nah, ini sudah berhasil membuat akun KIP kuliah. Selamat Anda memenuhi syarat untuk mendaftar. Silakan masuk kembali ke email. Nah, ini email yang saya maksudkan tadi yang harus benar itu berpengaruh pada proses pendaftaran ini. Ya, jadi tolong penulisan email diisikan dengan benar. Nah, ini ada fitur atau kotak box-nya notifikasi bahwa disuruh menuliskan email kembali. Nah, email ini yang dituliskan bukan email yang berbeda ya. Tolong. Email ini yang dituliskan adalah sama dengan email yang tahap sebelumnya tadi adik-adik ketikan atau isikan. Kalau berbeda bagaimana? Nanti akan gagal dalam pembuatan akunnya. Makanya harus sama. Kemudian klik kotak ini dicentang, kemudian daftarkan akun. Nah, berhasil. Ya. Nah, setelah itu adik-adik kembali ke login, ke halaman login. Nah, ke halaman login ini adalah adik-adik sudah mengecek sebelumnya emailnya. Jadi nomor pendaftaran dan kode aksesnya atau passwordnya itu sudah masuk ke email yang dituliskan tadi. Makanya sebelum mengisikan ini adik-adik lihat email masuk dulu. Nah, ini ya. Ini sudah saya buat emailnya tadi, saya sudah buka emailnya. Ini ada email masuk. Nah, ini ya. Email baru masuk. Nah, ini atas nama Eni Wulandari. Ya, yang didaftarkan tadi Eni Wulandari. Nah, dari PKBM Permata, NISN, tahun lulus. Nah, ini yang terpenting adik-adik. Di email yang dari KIP kuliah ini jangan sampai hilang.
Artinya apa? Yang terpenting di sini adalah nomor pendaftaran dan kode akses ini. Tujuannya apa? Ini untuk masuk kepada akun KIP kuliah adik-adik, di mana harus mengisi kelengkapan data, kelengkapan identitas yang ada di akun KIP kuliah. Makanya nomor pendaftaran dan kode akses ini jangan sampai hilang. Kalau bisa dicatat atau dicetak dan lain sebagainya. Ya, nih sekarang kita login kepada akun KIP kuliah ya sudah terdaftar. Caranya tinggal ada copy atau tuliskan nomor pendaftarannya ini ke dashboard ataupun website KIP kuliah. Ini ya nomor pendaftarannya sudah, kemudian kode akses. Jangan sampai salah mengisikan. Nah, setelah ini diisikan nomor pendaftaran dan kode akses, adik-adik tinggal klik tombol masuk. Nah, ini ya. Banyak sekali pertanyaan yang muncul kepada operator KIP kuliah dimanapun, khususnya saya pribadi di STKIP Lumajang. Ada notifikasi NIK Anda belum ditemukan dalam DTKS atau PPKE. Loh, ini bagaimana, Pak? Nah, ini tidak masalah, Adik. Ini bukan menjadi masalah dalam pendaftaran calon penerima KIP kuliah di kampus manapun, ini bukan menjadi masalah. Namun, sesuai peraturan pemerintah, yang menjadi prioritas itu adalah yang memiliki kartu PIP siswa, kemudian memiliki PKH keluarganya ataupun KKS, dan yang terakhir itu adalah jika tidak punya kartu PIP siswa, tidak punya KKS, tidak punya PKH, alternatif terakhir itu bisa menggunakan surat keterangan tidak mampu dari desa. Ya, jadi ketika adik-adik itu tidak memiliki kartu KIP siswa, tidak memiliki kartu PKH ataupun KKS, itu diwajibkan menggunakan SKTM atau surat keterangan tidak mampu dari desa. Persyaratannya itu ada, Dek. Ya. Sini. Status kelengkapan berkas belum lengkap. Ya, karena barusan baru pembuatan akun dan baru login. Nah, ini ada beberapa menu ataupun tombol yang di dalamnya ada identitas yang harus adik-adik lengkapi, baik dari foto, kemudian agama, alamat, provinsi, dan lain sebagainya. Ini harus dilengkapi. Nah, di sini ya, ini juga sering banyak pertanyaan kepada saya pribadi. Setiap akun mahasiswa yang sudah dibuat ya, itu menunya, pengisian menunya itu berbeda-beda, Adik ya. Jangan sampai, loh punya saya kok ada 7 menu, punya kalian kok hanya 3, kok hanya 4. Nah, itu tidak bermasalah, tidak menjadi kendala pembuatan akun. Karena kenapa? Jika NIK belum ditemukan dalam DTKS atau PPKE, artinya datanya adik-adik, data keluarganya adik-adik itu belum terdata di DTKS, ya, di dinas sosial pusat misalkan ya, itu belum terdata. Makanya pada menu pengisiannya itu lebih banyak daripada yang sudah terdata di DTKS. Jadi itu. Apakah bermasalah, Pak? Tidak bermasalah. Yang bermasalah adalah ketika adik-adik tidak mengisikan dengan lengkap. Ya, itu ya. Jadi itu. Ketika NIK belum ditemukan dalam DTKS, artinya datanya adik-adik atau keluarganya adik-adik itu belum terdata di dinas sosial pusat lah.
atau belum terdata di TKS. Makanya menunya itu lebih banyak daripada yang sudah terdata di TKS. Oke. Cukup mudah dalam pengisian ini adik-adik. Kita tinggal nyiapkan, adik-adik siapkan foto pribadi, ini bebas, yang penting sopan ya, jangan sampai bergaya selfie seperti biasanya. Bebas saja, boleh foto SMA, boleh foto pakaian bebas, yang penting rapi. Background itu bebas. Cara memperbaruinya itu klik perbarui data. Ya, kemudian ini disinkronkan ulang dengan dapodik. Artinya apa? Biasanya di operator sekolahnya itu ada pembaruan data setiap semesternya, setiap tahunnya, yang mungkin perlu disinkronkan di akun KIP kuliah. Karena apa? Akun KIP kuliah ini sudah terintegrasi, sudah sinkron dengan Dispenduk Capil sama dengan dapodik sekolah. Makanya perlu ada sinkronisasi. Oke, kita klik sinkronisasi. Kita tunggu. Yang penting pakai data ataupun jaringan internetnya itu lancar. Ya, kita tunggu. Sembari menunggu, nah ini sudah selesai. Adik-adik bisa mengisikan foto. Ini tadi yang saya sampaikan, ingat resolusinya itu maksimal 300 KB kilobyte ya, jangan sampai lebih. Kalau lebih tidak bisa. Oke, kemudian ini Kak, ini nomor KIP kok ada stripnya, nomor KKS kok ada stripnya. Nah ini adik-adik ini sudah otomatis dari pusat. Apa yang saya sampaikan tadi berarti datanya adik-adik khususnya yang saya contohkan ini belum terdata di DTKS. Ya, tidak, kalau strip ini tidak memiliki kartu KIP siswa, tidak memiliki KKS. Apakah menjadi kendala dalam pembuatan akun? Tidak. Tenang saja, yang penting dilengkapi dengan benar. Ini tahun lulusnya adik-adik itu tahun 2002, 2023 ataupun 2024. Ya, silahkan adik-adik sesuaikan dengan identitas adik-adik, tanggal lahir dan lain sebagainya. Ya, agama, kemudian alamat, kota, dan lain sebagainya ini adik-adik harus isikan dengan benar. Ya, setelah selesai adik-adik klik perbarui biodata. Oke. Kemudian adik-adik tadi ada menu biodata, ada keluarga. Nah, ini harus adik-adik lengkapi juga, caranya sama, perbarui data keluarga. Mengisikan foto, mengisikan nomor kakak dan lain sebagainya. Ekonomi juga sama. Nah, ini yang terkadang siswa itu salah dalam mengisikan ekonomi. Ekonomi di sini ada foto yang diminta oleh akun KIP kuliah berupa dokumen pendukung keadaan ekonomi. Ini artinya apa? Artinya adik-adik harus mengupload atau mengunggah. Kalau punya kartu KIP siswa berarti yang diunggah foto kartu KIP siswa ataupun KKS ataupun PKH. Misalkan tidak punya, yang saya sampaikan di awal tadi dokumen pendukung keadaan ekonomi ini bisa diisikan scan atau foto SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa. Ya, selengkapnya bisa diisikan pekerjaan ayah, penghasilan ayah, dan lain sebagainya. Caranya tadi sama, perbarui pada tombol biru ini. Oke. Rumah ini, menu rumah itu harus diisi lengkap semuanya. Foto rumah tampak depan, foto ruang keluarga, kemudian identitas kepemilikan dan lain sebagainya harus dilengkapi benar-benar.
Ya, perbarui data rumah. Ya, kepemilikan rumah, rumahnya ini milik sendiri atau ngontrak dan lain sebagainya. Tahun perolehan ini bisa diartikan tahun belinya ataupun tahun pembuatannya. Sumber listrik ini juga diisikan, daya listrik juga diisikan 450 watt ataupun 900 watt dan lain sebagainya, luas tanah dan lain sebagainya. Nah, NJOP per meter, nah ini yang kadang banyak yang bertanya. Luas tanah, NJOP, luas bangunan, ini bisa dilihat adik-adik di surat pembayaran pajak bumi bangunan. Ya, dari mana dapatnya? Bisa adik-adik pinjam melalui ayah atau ibunya. Insya Allah ayah dan ibunya masih menyimpan karena setiap tahunnya beliau-beliaunya itu membayarkan pajak di kantor desa. Di situ ada lembar kalau tidak salah warna kuning atau warna putih saya lupa. Itu ada keterangan luas tanah dan NJOP per meter, harganya, nilai jual. Kemudian luas bangunannya juga ada di situ, ya. Kemudian di bawah-bawah ini bisa adik-adik isikan dengan lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Oke, kemudian aset. Nah, aset ini adik-adik cara mengisinya tambahkan aset karena setiap calon mahasiswa itu berbeda-beda punya asetnya. Ada yang punya tanah, ada yang punya TV, ada yang punya handphone, ada yang tidak punya sama sekali. Nah, cara mengisinya klik tombol tambah aset. Nah, di sini nama barang, misalkan sepeda motor, kemudian mereknya itu Beat, jenis barang, alat komunikasi, hiburan, atau transportasi. Nah, ini adik-adik isikan sesuai dengan kepemilikannya, punya atau tidak. Nah, kemudian tambahkan aset. Ini dalam pengisian ini hanya satu aset atau satu item. Misalkan mau tambah lagi, caranya sama. Ketika tadi sudah disimpan, maka muncul di sini adik-adik. Jika asetnya ada 2 atau 3, ya kita tinggal klik lagi, tambahkan aset, isi lagi seperti yang tadi. Oke, aset sudah, sekarang prestasi. Nah, prestasi ini adalah pengisian secara opsional adik-adik. Artinya apa? Tidak wajib. Tapi kalau adik-adik punya, itu ya diisikan. Caranya tambahkan prestasi. Nah, prestasi yang diisikan ini adalah prestasi yang dimana adik-adik bisa juara mungkin di tingkat kabupaten ataupun tingkat nasional, syukur-syukur bisa tingkat internasional. Ya, di sini ini lomba karya tulis ilmiah ataupun lomba cerdas cermat misalkan, cermat matematika misalkan. Nah, kemudian ini individu ataupun kelompok. Nah, ini tingkat kabupaten, provinsi, nasional ataupun internasional. Tahun perolehan, kemudian pencapaian. Nah, ini pencapaian ini diisikan juara 1, 2, 3, finalis, ataupun honorable mention, ataupun lainnya. Misalkan harapan 1 atau harapan 2 diisikan. Ya, pokok memiliki prestasi yang ada buktinya, sertifikat ataupun piagam itu bisa diisikan di menu prestasi. Ya, setelah itu masukkan atau unggah sertifikatnya, kemudian tambahkan prestasi. Sama seperti aset tadi, misalkan punya prestasi 2 atau 3, ya tinggal menambahkan prestasi lagi. Ya, ingat prestasi yang diisikan ini adalah prestasi yang paling baik. Ya, misalkan tiga-tiganya juara internasional misalkan. Nah, itu tiga-tiganya diisikan.
sampai di prestasi. Sekarang menu rencana. Rencana ini adalah di mana nanti saat adik-adik sudah masuk kuliah, itu rencananya berangkat atau tinggal di mana. Ya, di kos-kosan atau di asrama atau eh, bahasa pondoknya itu duduk kalau tidak salah. Duduk itu pulang pergi ya. Jadi tinggal di rumah, berangkat dari rumah. Nah, itu bisa adik-adik isikan di sini. Caranya sama, tinggal perbarui rencana. Ini isikan ini. Ini ada bersama keluarga, kos-kos atau sewa, pesantren, atau masih belum ada. Belum ada artinya berangkat dari rumah atau dari kos itu masih bingung. Nah, ini bisa diisikan belum ada. Belum ada rencana maksudnya. Kemudian dukungan keluarga, insya Allah jika adik-adik membuat akun KIP kuliah dan sudah mendaftar di kampus dimanapun itu pasti ada dukungan keluarga. Kemudian transport asal ini jalur darat ya naik sepeda, naik bis ataupun jalur laut ataupun jalur udara. Ini bisa diisikan salah satu ataupun tiga-tiganya. Kemudian transportasi harian. Nah, ini sepeda motor atau sepeda ontel, kendaraan umum atau lain-lain. Nah, biaya transportasi ini diisikan biaya transportasi per hari. Ya, jadi adik-adik misalkan perjalanannya naik sepeda motor, jarak tempuh dari rumah ke kampus 10 km misalkan. Nah, itu bisa diisikan kira-kira membutuhkan biaya bensin pulang perginya berapa. Oke. Kemudian klik perbarui rencana. Nah, setelah semua terisi dengan lengkap adik-adik, ya, setelah terisi dengan lengkap, nanti akan muncul di sebelah kanan ini menu satu lagi, yakni menu seleksi, di mana menu seleksi ini adik-adik diminta mengisikan kampus tujuan dan program studi yang adik-adik nanti pilih atau adik-adik inginkan program studinya. Nah, ketika semua menu ini sudah lengkap, sudah otomatis nanti muncul satu menu lagi, yakni menu seleksi, di mana saya ulangi lagi, menu seleksi ini bukan seleksi tulis ataupun seleksi wawancara dan lain-lain. Menu seleksi ini adalah tujuannya memilih kampus tujuan, memilih nama kampus tujuan dan memilih nama program studi yang adik-adik miliki. Oke, penjelasan menu seleksi di sini nanti akan saya sampaikan di video yang selanjutnya. Oke, terima kasih adik-adik. Sekian penjelasan dari pembuatan akun KIP kuliah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tonton terus di video-video channel saya ini. Semoga bisa membuat adik-adik tambah semangat dan yang mendaftar KIP kuliah di kampus manapun, khususnya di STKIP PGRI Lumajang, bisa lolos. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.